Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 7. Kali ini kita akan membahas materi tentang jual beli. Materi ini kalian semua sebenarnya sudah pernah mempraktekkan secara tidak langsung, yaitu misalkan pada saat kita belanja pada tukang sayur, atau kita belanja di pasar, atau kita pada saat membeli jajanan di sekeliling rumah kita. Tujuan pembelajaran materi kita kali ini adalah kita mengetahui tentang apa itu harga beli, apa itu harga jual. Kita bisa mengetahui apa itu laba atau untung, dan bagaimana cara menghitung untung atau laba. Sekaligus kita mengetahui rugi, dan juga kita bisa menghitung berapa kerugian dari suatu jual beli itu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah harga beli atau modal. Harga beli atau modal itu adalah nilai uang dari suatu barang. Biasanya persentase modal itu dianggap sama dengan nilai 100%. Kemudian yang kedua adalah harga jual. Harga jual ini adalah nilai suatu barang yang dijual. Jadi kalau harga beli tadi nilai uang dari suatu barang, belinya kita berapa, modal kita itu dihitung sebagai 100%. Kemudian harga jual itu nilai barang pada saat kita jual. Kemudian ada lagi istilah untung. Untung ini adalah kondisi jual beli apabila harga jual itu lebih besar dari harga beli. Besar keuntungan dihitung dengan cara harga jual dikurangi harga beli. Jadi apabila harga jual lebih besar dari harga beli, maka kondisi penjual itu posisinya sedang untung. Dan yang terakhir itu adalah rugi. Rugi adalah di mana kondisi jual beli itu apabila harga jual itu lebih kecil daripada harga beli. Jadi jualnya lebih kecil nilainya daripada pada saat kita beli. Besar kerugian dihitung dengan cara harga beli dikurangi dengan harga jual. Oke, selanjutnya bagaimana kita menghitung persentase untung atau rugi terhadap harga beli. Ada dua cara untuk menghitung persentase. Yang pertama adalah menghitung persentase keuntungan. Jadi pada saat kita mengetahui kondisi jual beli itu kondisinya untung, kemudian kita menghitung berapa persentase keuntungan, maka cara menghitung persentase keuntungan sama dengan nilai untung dibagi dengan harga beli kali 100%. Nilai untung ini dalam satuan rupiah, harga beli juga dalam satuan rupiah. Jadi nilai untung dibagi dengan harga beli kali 100%. Berikutnya adalah persentase kerugian. Persentase kerugian ini kondisinya jual beli itu rugi, maka persentase kerugian bisa dihitung dengan nilai kerugian dibagi dengan harga beli kali 100%. Ini adalah cara menghitung persentase untung atau rugi terhadap harga beli. Karena terhadap harga beli, maka yang ada di bawah ini menjadi penyebutnya, ini adalah harga beli. Ini yang harus kalian ingat. Selanjutnya kita akan menghitung harga jual saat kondisi untung atau rugi terhadap harga beli. Ingat bahwa modal itu dihitung sama dengan 100%.
100%. Jadi modal, harga beli, uang yang dikeluarkan di awal itu dihitung sebagai 100%. Kemudian bagaimana kita menghitung harga jual saat kita untung? Misal persentase untung itu Y%, maka nilai harga jual itu diperoleh dari harga beli ditambah dengan besar keuntungan. Jadi kalian cara pertama itu bisa menghitung karena persentase untungnya diketahui, maka hitung dulu berapa rupiah keuntungannya, kemudian baru kita tambahkan dengan harga beli. Atau cara yang kedua, nilai harga jual itu adalah harga beli ditambah keuntungan, sehingga otomatis persentase harga beli ditambah dengan persentase keuntungan dikalikan dengan harga beli. Jadi sama dengan 100% ditambah Y% dikalikan dengan harga beli. Jadi cara yang bawah ini yang saya maksudkan dengan menghitung harga jual apabila kondisi untung terhadap harga beli. Jadi nanti ada dua cara, selebihnya bisa kalian lihat pada contoh-contoh nanti. Sedangkan yang kedua adalah menghitung harga jual saat kondisi rugi terhadap harga beli. Misal persentase rugi itu P%, maka nilai harga jual itu diperoleh dari harga beli dikurangi dengan besar kerugian. Jadi karena P% tadi persentase kerugian, kita hitung dulu berapa rupiah, kemudian harga beli kita kurangi dengan besar kerugian. Atau langsung dari harga jual itu kan harga beli dikurangi kerugian, otomatis persentase harga beli dikurangi persentase kerugian, setelah itu harus dikalikan dengan harga beli, sehingga 100% dikurangi P% kali harga beli. Ini cara menghitung harga jual pada saat kondisi rugi dengan persentase kerugian juga diketahui. Nanti pada contoh soal akan lebih jelas tentang pemahaman menghitung harga jual terhadap harga beli. Berikut ini contoh dari jual beli, mulai dari bagaimana kita menghitung harga jual, bagaimana kita menghitung harga beli, bagaimana kita menghitung berapa keuntungan, persentase keuntungan, persentase harga kerugian, menghitung besar kerugian. Coba perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, suatu barang dibeli dengan harga Rp8.000. Barang tersebut kemudian dijual dengan harga Rp9.600. Pertanyaan yang pertama, penjual di atas untung atau rugi? Yang kedua, berapa persentase keuntungan atau kerugiannya? Oke, jawab. Yang pertama, diketahui bahwa harga beli itu sebesar Rp8.000, harga jual Rp9.600. Terus dari situ kita ketahui bahwa harga jual itu nilainya lebih besar dari harga beli. Berarti dari sini bisa disimpulkan berarti penjual mengalami untung. Adapun berapa besar keuntungan? Besar keuntungan itu diperoleh dari harga jual dikurangi harga beli, sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp1.600. Kemudian kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu menghitung persentase keuntungan. Ingat, menghitung persentase keuntungan tadi kita menggunakan rumus nilai untung dibagi harga beli, kemudian kita kalikan 100%. Sehingga persentase keuntungan pada contoh yang pertama ini adalah 1.600 dibagi dengan 8.000 harga belinya dikalikan 100%. Jadi 16
dibagi dengan 80 kali 100% itu sama dengan 20%. Jadi besar persentase keuntungan sama dengan 20%. Mudah ya kira-kira. Jadi kondisi untung itu kalau harga jual lebih besar dari harga beli. Kemudian kita menghitung prosentasenya berapa persen itu mesti terhadap harga beli. Contoh selanjutnya yang kedua, misal harga beli sebuah roti itu Rp5.000. Roti dijual kembali dengan keuntungan 15%. Berapakah besar harga jual roti tersebut? Jawab, dari soal itu diketahui bahwa harga belinya sebesar Rp5.000. Kemudian persentase keuntungannya itu menginginkan 15%. Jadi akan dijual kembali dengan keuntungan 15%. Di cara yang pertama kita hitung dulu nilai untung. Jadi 15% kali harga beli itu 15/100 kali 5.000, diperoleh nilai 7.500. Apabila nilai keuntungan kita sudah hitung, maka harga jual itu kita peroleh dari harga beli ditambah dengan keuntungan, sehingga 5.000 ditambah 7.500. Jadi harga jualnya adalah Rp5.750. Ini cara yang pertama. Karena prosentasenya kita tahu, harga belinya kita tahu, kita hitung dulu baru kita jumlahkan. Atau dengan menggunakan cara yang kedua, ini cara yang langsung. Diketahui bahwa harga beli tadi kan terhitung 100%, persentase untung 15%. Jadi harga jual karena untung itu kan harga beli ditambah untung, sehingga 100% ditambah 15% dikalikan dengan harga beli. Jadi 115% kali harga beli, 115% kali 5.000, 115/100 kali 5.000, sehingga diperoleh nilai 5.750. Terus pakai cara yang apa nanti kalau kita mengerjakan soal? Silakan, menurut kalian lebih mudah cara yang pertama atau cara yang kedua? Jadi pilih cara yang mudah menurut kalian masing-masing. Kalau menurut kalian mudah yang cara pertama, ya ikuti aja cara yang pertama. Kalau mudah cara yang kedua, ya gunakan cara yang kedua. Yang penting pada saat menghitung kalian harus teliti, hati-hati dalam menghitung. Kadang-kadang kalau kita tidak teliti maka akan rawan terjadi kesalahan. Oke, contoh selanjutnya. Seorang pedagang menjual sepeda dengan harga Rp210.000. Dari hasil penjualan tersebut, ia telah memperoleh keuntungan 25%. Jadi dengan menjual Rp210.000 itu sudah untung 25%. Kalau begitu berapa harga beli sepeda? Padahal kalau kita mau menghitung posisi kita itu untung, harga jual itu kan diperoleh dari harga beli ditambah dengan untung. Lah sekarang kita balik, kita taunya harga jualnya dulu, kemudian kita ditanya berapa harga beli. Kalau di contoh-contoh yang depan tadi, harga beli tahu, keuntungannya tahu, kita menghitung harga
jual. Mudah, kita tinggal menambahkan saja. Tetapi sekarang beda, harga jual yang diketahui, prosentase untung diketahui, harga belilah yang ditanyakan. Sebenarnya caranya sama. Dari soal itu diketahui bahwa harga beli atau modal itu kan terhitung 100% tadi. Kemudian prosentase untung itu sama dengan 25%. Karena dia kondisinya untung, maka harga jual itu diperoleh dengan menambahkan harga beli dengan untung, sehingga 100% ditambah 25% sama dengan 125%. Dari siapa? Dari harga beli ya. Jadi dari contoh sebelumnya tadi kita balik untuk mengerjakan soal ini. Harga jualnya itu berarti 125% kali harga beli. Akibatnya harga jual itu sama dengan prosentase harga beli ditambah dengan untung kali harga beli. Harga jualnya kita tahu 210.000 sama dengan 125% kali harga beli, sehingga 210.000 sama dengan 125/100 kali harga beli. Maka kalau kita mau menghitung harga beli, bagaimana? Karena ini perkalian, maka kebalikannya kan pembagian, sehingga 210.000 kita bagi dengan 125/100 dibagi dengan pecahan, maka kita kalikan dengan kebalikannya, sehingga harga beli sama dengan 210.000 kali 100/125. Diperoleh harga belinya adalah Rp168.000. Jadi besar harga belinya itu Rp168.000. Kalau dia pengen untung 25%, maka kalau kita cek lagi harga jualnya 210.000. Jadi sekali lagi saya ulangi, dengan menjual 210.000 ia telah untung. Jadi 210 ini sudah dari harga beli ditambah untung. Atau kalau kita mau cek jawaban kita benar apa tidak, harga belinya apa benar Rp168.000. Kalau pengen untung 25%, kita hitung untungnya 25% kali 168.000. Nanti kita tambahkan apakah hasilnya Rp210.000. Jadi kalau hasilnya sudah Rp210.000, maka jawaban ini sudah benar. Hati-hati ya. Jadi dengan contoh sebelumnya ini berbeda. Kalau contoh sebelumnya harga beli ditahu dulu, terus prosentase keuntungan tahu, yang ditanyakan harga jual. Sekarang dibalik, harga jual yang diketahui dulu, prosentasenya tahu, harga beli yang ditanyakan. Ini adalah contoh terakhir pada materi jual beli. Contoh, seorang pedagang menjual sepatu dengan harga Rp72.000. Dari hasil penjualan tersebut, ia telah memperoleh kerugian. Dia telah mengalami kerugian 20%. Berapa harga beli sepatu tersebut? Kalau contoh sebelumnya tadi pada posisi untung, sekarang contoh berikutnya pada saat posisi rugi. Caranya sebenarnya sama, cuman kalau posisi untung harga jual itu harga beli ditambah untung, tapi kalau posisi rugi harga jual itu diperoleh dari harga beli dikurangi dengan rugi. Kita akan menjawab pertanyaan ini. Diketahui bahwa harga beli, sekali lagi ingat ya, HB-nya itu adalah 100%, prosentase ruginya 20%, sehingga harga jual itu kan harga beli dikurangi rugi, berarti 100 dikurangi 20 sehingga tinggal 80%.
jualnya 72.000, kita masukkan, kemudian persentase HB dikurangi rugi tinggal 80% kali HB, kemudian HB-nya diperoleh dari 72.000 dibagi dengan 80/100, kita kalikan dengan kebalikannya, harga belinya ketemu 90.000 rupiah. Karena harga belinya itu lebih mahal daripada harga jual yang 72.000, betul ini posisinya adalah rugi. Jadi dari sini besar harga belinya adalah 90.000 rupiah. Dua contoh terakhir ini sering muncul pada saat ujian atau soal-soal yang ada di buku. Jadi kalian jangan bingung. Kalau yang ditanyakan itu harga jual, insya Allah tidak ada masalah. Jadi harga beli diketahui, persentase untung atau persentase rugi diketahui, insya Allah mencari harga jual pasti bisa. Tapi kalau soal itu dibalik, harga jual yang diketahui, kemudian persentase untung rugi itu diketahui, yang ditanyakan harga beli, maka caranya seperti dua contoh terakhir ini tadi ya. Contoh terakhir ini pun pada saat sampai mau cek apa benar harga belinya 90.000 rupiah, yang pertama kalau dilihat dari nominalnya saja, harga jualnya 72.000, harga belinya 90.000, ini pasti rugi. Kemudian apa benar kerugiannya 20% dari harga beli yang 90.000? Coba kita sekalian hitung, 20% kali 90.000 berapa? Nanti harga beli kurangi dengan kerugian, jadi harus ketemu 72.000 rupiah. Jadi untuk mengecek soal-soal yang seperti ini caranya seperti begitu. Oke, di dua contoh terakhir ini tolong kalian benar-benar pahami, jangan sampai kalian terus bingung mengerjakannya tetap dengan cara yang sama, padahal setiap contoh ini punya cara yang berbeda-beda. Tetapi inti dari materi kali ini adalah harga jual lebih besar dari harga beli, berarti posisinya untung. Harga jual lebih kecil dari harga beli, berarti posisinya rugi. Kemudian satu lagi, kita harus bisa menghitung persentase untung, kita harus bisa menghitung persentase rugi. Oke, tolong benar-benar difahami. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat belajar di rumah. Mudah-mudahan ilmu yang kalian terima hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.